2017 dan saya di sini ditemani oleh teman saya yaitu Pak Idiado Mulyawan, Guru SD Negeri 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tuti. Jadi sesuai rencana Pak Agung, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, atau saya akan melaksanakan supervisi kelas. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kegiatan hari ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta. Baik, Bu Tuti. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan Pak Agung yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang mata pelajaran yang akan Bapak ajarkan, dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas. Pelajarannya yaitu bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Lalu rancangan apa yang akan Bapak terangkan pada rancangan pembelajaran besok, seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran? Strateginya pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajarannya kooperatif, metodenya diskusi kelompok dan penugasan. Lalu medianya Pak, atau mungkin alat pembelajarannya yang akan dilaksanakan nanti? Saya menggunakan LCD, menggunakan LKPD. Terus pelaksanaannya Pak? Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal hari Senin depan, Bu. Hari Senin yang akan datang. Baik Pak Agung, insya Allah nanti hari Senin berarti saya akan ke kelas Bapak untuk melaksanakan observasi. Bapak bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan semoga diberikan kelancaran ya Pak Agung. Amin, Bu Tuti. Terima kasih Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan number 1. Bismillah.
siapa yang tidak berangkat? Pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia dengan topik unsur-unsur intensif dalam cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur intensif dalam cerpen. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur intensif dalam cerpen. Perhatikan. Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen yang pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan dalam sebuah cerita pendek atau cerpen. Gagasan atau ide yang melandasi sebuah cerpen itu apa? Itulah yang disebut dengan tema. Untuk kelas 5 bisa bahwa tema itu adalah judul. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu, yang ketiga tokoh figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu tampil dalam sebuah cerita, baik itu cerpen, baik itu sinetron, baik itu film, dia akan selalu tampil, maka disebut dengan tokoh utama. Kalau tokoh pembantu dia sesekali tampil untuk membantu tokoh utama. Kalau figuran itu yang hanya sekali tampil. Contohnya misalkan ada tukang bakso yang lewat tiba-tiba di sinetron, atau di cerpen tiba-tiba ada orang yang sedang jual es, diceritakan orang sedang berjual es di depan rumah, maka itu disebut dengan tokoh figuran. Berdasarkan watak, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak yang baik. Orang Jawa kan mengatakan lakon, biasanya disukai oleh pembaca, oleh pemirsa. Yang kedua, antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Yang ketiga, tirtagonis, tokoh yang ada di tengah-tengah antara tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Berikutnya adalah alur atau plot. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran atau maju mundur. Alur maju adalah alur yang menceritakan sebuah cerita dari awal sampai akhir, tokohnya dari muda sampai tua. Kalau alur mundur itu alur yang menceritakan dari akhir ke awal, misalkan tokohnya dari tua ke muda. Berikutnya alur campuran, alur yang maju mundur. Misalkan tokohnya bercerita tentang masa depan, dia masih kecil, cerita tentang nanti kalau sudah dewasa, nanti kembali lagi ke masa kecil nanti kembali ke masa tua. Itu disebut dengan alur campuran. Berikutnya adalah setting atau latar, dibagi menjadi latar tempat. Yang pertama latar tempat, tempat di mana cerita atau cerpen itu diadakan atau dilaksanakan. Misalkan di depan kelas, di ruang kelas, di rumah, dan seterusnya. Namanya latar tempat. Ada juga latar waktu. Latar waktu, misalkan waktunya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, maka disebut dengan latar waktu.
Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana. Misalkan dalam cerita tokohnya bernama Wahyu. Wahyu tiba-tiba menangis. Berarti suasananya sedih. Tokohnya Karisma ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun suasananya senang, bahagia, dan seterusnya. Terakhir, unsur intrinsik adalah amanat. Amanat adalah apa yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Kalau di sinetron, di film, apa yang disampaikan sutradara atau penulis skenario kepada pemirsa. Misalkan tentang anak nakal. Amanatnya apa? Supaya sang pembaca jangan jadi anak nakal. Karena dengan resiko tersendiri, ditangkap polisi, terus dikeroyok massa misalkan, atau misalkan jadi anak berprestasi. Amanatnya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia mencari unsur-unsur intrinsik. Untuk berikutnya, Pak Guru akan membagi kelompok. Kelompok 1 ada di depan sebelah timur, kelompok 2 ada di belakangnya, kelompok 3 ada di sebelah depan, dan kelompok 4 ada di belakang kelompok 3. Terima kasih. Setelah kalian berkelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD, yaitu cerpen. Masing-masing kelompok judulnya berbeda-beda. Carilah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Caranya, salah satu membacakan, tidak usah keras-keras. Nanti yang lain yang mendengarkan menuliskan unsur-unsur intrinsik sambil berdiskusi. Dipersilakan. Setelah kalian berdiskusi kelompok untuk mencari unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, sekarang tibalah kalian mempresentasikan, menuliskan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Dimulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kasih kelompok 1. Kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, itulah kelompok 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan duduk kembali. Terakhir adalah kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tema tugas sekolah harus bermaju. Setting rumah bisa tetap masih yang dari yang sana sini. Tokoh bisa Rosi dan Jody membantu waktu bisa kasih antagonis Candy amanat dalam menjadi pertemanan kita harus selalu baik depan teman kita menjelek-jelekan orang lain. Itulah hasil diskusi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan yang keras. Demikian hasil diskusi hari ini. Untuk selanjutnya mata pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Maaf, jadi tadi Pak Idi saya bawa ke sini nih, saya mau minta waktu. Kira-kira sibuk bisa? Tidak, kebetulan tadi kelas sudah saya beri tugas, jadi saya bisa ke sini dan mengikuti. Ya, baik Pak Idi, jadi begini, saya mau melakukan bincang-bincang nih setelah kemarin saya supervisi pembelajaran Pak Idi, jadi sekarang saya ingin berbincang-bincang sedikit. Pak Idi, dari pembelajaran kemarin, kira-kira apakah sudah sesuai ini dengan yang direncanakan sama Pak Idi? Ya sudah Bu, kemarin saya membagi kelas dengan 4 kelompok kecil. Dengan kelompok 1 saya beri tugas mencari unsur-unsur implisit dari cerpen yang berjudul Negara Permen. Kelompok 2 saya kasih cerpen dengan judul Ratu Lebah. Kelompok 3 saya kasih cerpen dengan judul Bola Ajaib. Dan kelompok 4 saya kasih judul Permainan Kecil. Oh iya, jadi ada 4 kelompok. Tujuan pembelajarannya kemarin apa ya? Peserta didik yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur implisit dalam cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur implisit dalam cerpen. Pak Idi, dari pembelajaran itu yang sudah Pak Idi lakukan, apakah sudah mencapai indikator yang Pak Idi tetapkan? Sudah Bu, ada beberapa indikator. Yang pertama kerjasama, kebetulan kelompok saling bekerja sama. Yang kedua diskusi dan berbagi peran, itu sudah bisa dilaksanakan diskusi dengan baik. Dan berbagi peran artinya ada yang membacakan hasil diskusinya di depan, ada yang menulis tentang unsur-unsur implisitnya, ada yang mencari tentang tokoh siapanya dan seterusnya sampai amanat. Begitu Bu. Iya, saya juga melihat anak-anak aktif ya Pak, Iya. aktif bekerja sama juga ya Pak.
dari hasil pembelajaran itu nih, kalau ada rentang nilai dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Idi mau menilai berapa? Saya untuk menilai diri sendiri cukup 7 Bu, di angka 7 saya kira angka 7 itu cukup untuk saya. Kok 7 Pak? Apa Iya. masih ada tantangan? Iya Bu, kebetulan kan satu kelompok itu paling tidak 6 sampai 7 Bu. Nah itu saya membagi LKPD-nya cuma 3, jadi ada siswa-siswa yang hanya bergurau, melamun dan seterusnya, tidak bisa diskusi secara maksimal begitu. Iya, jadi masih kurang maksimal ya, jadi Iya. Pak Idi memilih 7. Saya pun juga ada beberapa catatan kemarin setelah saya melakukan supervisi, itu ada beberapa catatan. Yang pertama, di awal Pak Idi kan pinginnya ada LCD ya, Iya, betul, Bu. tapi pada pelaksanaannya Pak Idi tidak menggunakan LCD, itu yang pertama. Yang kedua, dalam memberikan waktu itu Pak Idi kurang waktunya masih kurang, jadi anak-anak sepertinya tergesa-gesa melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, Pak Idi kurang maksimal, dalam memberikan umpan balik itu Pak Idi kurang spesifik. Jadi nanti dari catatan saya ini semoga bisa memberi masukan positif untuk Pak Idi. Ya Bu, terima kasih atas catatan yang diberikan. Kemarin memang harusnya saya menggunakan LCD sesuai dengan modulasi yang sudah saya persiapkan, tapi ternyata ada beberapa guru yang lain yang membutuhkan dan katanya lebih penting tutupi Bersamaan. Jadi saya mengalah untuk teman guru saya. Baik Pak Idi, untuk ke depan nih, Iya. kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan Pak? Untuk kedepannya saya bisa menggunakan metode kelompok dengan pelajaran yang lain, misalkan IPAS, matematika, atau seni rupa, sehingga semua siswa akan merasakan ternyata semua pelajaran bisa dijadikan diskusi kelompok. Terus dari catatan saya tadi bisa dipertimbangkan ya? Iya Bu, terima kasih. Baik Pak Idi, kita berbincang-bincang dari tadi nih, kira-kira nih Pak Idi bisa menyimpulkan dari perbincangan kita ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama saya terima kasih telah diberi masukan oleh Ibu tentang yang utama itu tadi umpan balik Bu. Ya, umpan balik bagi saya terhadap siswa kurang, harusnya saya memberikan ucapan terima kasih dengan menyebut namanya itu Bu, saya lupa. Harusnya diberi terima kasih kepada Bunda ini gitu ya Bu ya. Yang kedua, waktu itu Bu, waktu berdiskusi durasinya supaya lebih banyak lagi ya, sehingga nanti ketika berdiskusi dengan pelajaran yang lain peserta didik bisa menikmati waktu yang panjang. Itu Bu kesimpulan yang bisa saya ambil. Pak Idi, kira-kira ini sudah selesai. Yang menjadi harapan Pak Idi semoga bisa terlaksana, anak-anak juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya kira sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tuti atas masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.